Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Oke, kita ulangin ya. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa. Sapa kanan, sapa kiri, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, ibu ulangi. Apa kabar hari anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sapa kanan, sapa kiri, Allahu Akbar. Oke, udah semangat semuanya juga ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua dan hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di materi hari ini, kita mau sedikit mereview materi yang kemarin, yaitu tentang teori kinetik gas. Nah, yang pertama, apa definisi dari gas ideal? Ya, gas ideal adalah konsep dalam fisika yang menggambarkan gas yang mematuhi hukum gas ideal. Nah, di mana partikel-partikel gas ini dianggap tidak memiliki volume dan tidak saling berinteraksi. Selanjutnya, apa saja karakteristik dari gas ideal? Ya, karakteristik dari gas ideal itu tidak memiliki volume, tidak saling berinteraksi, dan bergerak secara acak. Nah, selanjutnya, apa saja aplikasi dari teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, ada balon udara, ada cat semprot atau enggak pilok ya kalau bisa kita sebutnya itu. Lalu ada pompa ban, ada kapal selam, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Ibu. Kalian pernah menyeduh kopi atau teh atau susu dengan air panas? Iya, pastinya pernah kan ya. Nah, ketika kalian menyeduh kopi, terus kalian coba taruh di atasnya gitu, di atas kopi, gelas kopi itu, apa tangan kalian tuh merasa apa? Ya, merasa panas kan ya, pastinya panas karena ada uap dari air panasnya. Lalu ketika gelas itu tuh ditutup dengan tutup gelas, ada kan ya, biasa cangkir ada tutupnya tuh ya. Nah, apakah ketika kalian tangannya di atas cangkir itu terasa panas? Tidak ya, karena panasnya ditutupin oleh si tutup gelas tersebut. Oke, selanjutnya kira-kira nih, konsep fisika apa yang diterapkan pada gelas kopi atau teh tersebut? Ya, konsep sistem termodinamika. Ya, sistem yang ada di termodinamika. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang termodinamika. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Sebelum kita masuk materi, ada beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita ketahui. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Selanjutnya, membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika. Berikut presentasi makna fisiknya. Tuh. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini, jadi melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu mengetahui, menjelaskan, menganalisis, dan mengaplikasi hukum ke 0, 1, dan 2 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, serta memecahkan masalah dalam termodinamika. Nah, selanjutnya, jadi termodinamika itu adalah ilmu yang membahas tentang suhu, kalor, dan usaha mekanik pada sistem. Jadi itu ya, termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang suhu, kalor, dan usaha pada suatu sistem. Nah, di termodinamika juga ini terdapat yang namanya sistem dan lingkungan. Apa itu Ibu sistem dan lingkungan? Jadi, sistem adalah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Lalu, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya.
ada lingkaran, di mana yang di dalam lingkaran itu sebagai sistem. Nah, sedangkan yang di luar dari lingkaran tersebut itu adalah lingkungan, di mana materi dan energi itu antara sistem dan lingkungan saling bertukar, seperti itu. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Ada sistem pada termodinamika. Jadi di termodinamika ini ada yang namanya sistem. Nah, sistemnya itu terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, apa sih Bu sistem terbuka itu? Jadi, sistem terbuka itu adalah sistem yang terjadi karena adanya pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Nah, bisa dilihat nih gambarnya, contohnya seperti di cangkir yang pertama tuh. Dia sama yang tadi kita simulasikan ya, bahwa dari secangkir kopi lalu uapnya tuh keluar dari si gelas itu. Nah, itu artinya ada pertukaran energi dan massa di antara sistem dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada sistem apa lagi? Yaitu ada sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup? Sistem tertutup adalah sistem yang terjadi karena adanya pertukaran energi, namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Jadi hanya ada pertukaran energi, tetapi massanya tidak bertukar dengan lingkungan. Jadi kalau uap kan dia bakal namanya air itu akan menguap ya. Jadi massa di air itu akan berkurang ke lingkungan, tetapi tidak pada sistem tertutup. Hanya energi panasnya saja yang keluar dari sistem ke lingkungan, tetapi massa dari sistemnya itu tidak bertukar dengan lingkungan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi? Jadi, sistem terisolasi adalah sistem yang terjadi karena tidak adanya pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Jadi, namanya juga terisolasi. Terisolasi itu tidak bisa keluar gitu ya. Sama seperti kita kemarin ketika Covid ya. Itu kita diisolasi, tidak bisa keluar rumah. Nah, itulah terisolasi, artinya tidak ada pertukaran energi dan baik energi maupun massa dari sistem ke lingkungan. Itu. Selanjutnya ada namanya usaha luar gas. Usaha luar itu adalah usaha yang dilakukan sistem pada lingkungan atau usaha yang dilakukan lingkungan pada sistem. Nah, di mana usaha yang dilakukan oleh gas itu berbanding lurus dengan tekanan dan perubahan volume suatu gas tersebut. Nah, jadi usaha itu kita simpulkan W dan tekanan itu P, dan sedangkan perubahan volume itu adalah delta V. Nah, di sini W di sini atau usaha ini bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Usaha bernilai negatif itu ketika sistem gas melakukan usaha terhadap lingkungan. Jadi dia melakukan usaha, itu bernilai positif. Nah, sedangkan untuk yang negatif, ketika sistem gas dikenakan usaha oleh luar lingkungan. Jadi dari luar ke dalam sistem, seperti itu. Nah, contohnya kalau yang bernilai positif itu gas ketika memuai kan dari sistem ke lingkungan ya. Terus kalau yang bernilai negatif itu ketika gas dimampatkan kayak piston. Nah, itu adalah contoh dari gas yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum nol termodinamika. Bagaimana sih Bu bunyi hukum nol termodinamika itu? Jadi bunyi hukum nol termodinamika itu menunjukkan bahwa jika ada dua sistem yang masing-masing berada dalam keseimbangan termal dengan suatu sistem ketiga, kedua sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Artinya ketika ada tiga sistem, nah terus mereka saling kontak, artinya itu ketiga sistem itu terjadi kesetimbangan termal. Nah, yang dimana artinya apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain, atau bisa dikatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Nah, ini bisa dilihat ya contohnya. Ada tiga sistem, kita sebut aja sistem A, B, dan C. Nah, di sini kan ditatanya gitu ya. Ini sistem A, ini sistem B, di atasnya sistem C. Nah, ketika sistem A ini kontak dengan sistem C,
ketika misalkan suhu di sistem A itu lebih tinggi, suhu di sistem C itu lebih rendah. Nah, ketika mereka kontak, maka keduanya ini akan terjadi kesetimbangan termal atau suhunya akan sama karena molekul-molekul di dalam atau partikel-partikel di dalam sistem ini saling berinteraksi, maka terjadilah kesetimbangan termal. Begitupun dengan sistem yang B dan C itu sama, ketika mereka berkontak maka akan terjadi kesetimbangan termal. Maka jadilah ketika semuanya saling kontak, ketiganya saling kontak, walaupun A dengan B tidak kontak tetapi kontak dengan sistem C, itu tetap terjadi kesetimbangan termal, atau pada tiga sistem ini suhunya itu sama. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah ke bentuk energinya saja. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah, misalkan dari energi gerak menjadi energi listrik, dari energi listrik menjadi energi panas, maupun yang lainnya, masih banyak lagi. Nah, pada hukum 1 termodinamika ini berlaku persamaan delta U sama dengan Q dikurang W, atau perubahan energi dalam itu dilambangkan dengan U merupakan jumlah kalor dikurang dengan usaha dari sistem tersebut. Nah, pada persamaan ini tuh bisa dibolak-balik ya, ketika kita misalkan di soal mencari kalor atau usaha, itu bisa dibalik-balik, dipindah ruaskan seperti itu. Ada juga yang menyatakan bahwa Q sama dengan delta U ditambah dengan W itu sama saja, bisa keduanya sama dan artinya pun sama. Oke, selanjutnya bisa dilihat ya di gambar. Nah, di sistem ini bahwa pada sistem itu kalor itu juga bisa, baik kalor maupun usaha itu bisa bernilai positif dan negatif. Nah, jika kalornya bernilai positif, artinya kalor sistem itu menerima kalor dari lingkungan ke sistem itu, artinya kalornya bernilai positif. Nah, untuk yang bernilai negatif bagaimana? Artinya kalor melepas kalor dari sistem ke lingkungan seperti itu. Lalu untuk usaha juga bisa bernilai negatif dan positif. Untuk yang bernilai negatif itu jika sistem diberikan usaha itu, maka usahanya bernilai negatif. Tetapi untuk yang bernilai positif artinya sistem dilakukan usaha oleh lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses-proses termodinamika. Jadi, proses termodinamika yang pertama itu ada isobarik. Isobarik adalah proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan tekanan tetap, di mana isobarik ini sesuai dengan hukum Charles, di mana jika suhu meningkat maka volumenya juga meningkat. Adapun persamaannya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi pada isobarik ini tekanannya tetap. Nah, bagaimana sih Bu yang isobarik itu? Nah, bisa kita lihat ya simulasinya. Jadi, isobarik itu jika disimulasikan ketika suatu wadah dipanaskan, maka suhunya akan meningkat, suhu dan volumenya akan meningkat. Nah, bisa dilihat ya, tuh suhunya meningkat dan volume itunya naik ya, itu artinya volumenya bertambah ketika wadah tersebut dipanaskan. Itu yang namanya isobarik. Nah, pada isobarik di sini usaha itu dirumuskan dengan tekanan dikali dengan perubahan volume. Lalu untuk perubahan energi dalamnya sama dengan 3/2 dikali N kali R dikali delta T. Untuk besarnya kalor sama dengan delta U ditambah dengan
W. Nah ini nih Q sama dengan delta U ditambah delta W dari usaha gas luar tadi ya. Masih ingat kan ya persamaannya? Nah dari situ. Nah bisa dilihat juga pada isobarik. Nah tekanannya tuh antara P1 dengan P2 sama ya. Lalu volumenya saja yang berubah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses termodinamika selanjutnya yaitu isokorik. Isokorik itu apa? Jadi isokorik adalah proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan volume tetap. Nah, ini mematuhi hukum Gay-Lussac di mana pada wadah tertutup, jika volume gas tetap, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu gas, di mana persamaannya P1 per T1 sama dengan P2 dibagi T1 T2. Seperti itu persamaannya. Bagaimana sih simulasinya atau bagaimana sih isokorik itu seperti apa? Nah, kita lihat bareng-bareng simulasinya ya. Nah, ya. Nah, ketika suhu dipanaskan, ketika wadah tersebut dipanaskan, nah, suhunya saja kan yang berubah dan tekanannya juga berubah, tetapi volumenya akan tetap. Lihat kan ya, yang kuning warna orange itu tidak berubah. Nah, artinya itu volumenya tidak berubah. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di grafik juga ya, bahwa volumenya itu tidak berubah atau tetap, hanya saja tekanan gasnya dan suhunya itu berbanding lurus. Semakin panas suhunya, tekanannya juga semakin tinggi. Nah, untuk isokorik ini usahanya itu 0. Lalu untuk perubahan energi dalamnya sama dengan 3/2 NR delta T. Terus besar kalornya sama dengan delta U. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses termodinamika yaitu isotermal. Isotermal adalah proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan suhunya tetap. Ini mematuhi hukum Boyle di mana jika wadah tertutup, suhu gas dijaga konstan, maka tekanan dari gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Persamaannya P1 dikali V2 sama dengan P2 dikali V2. Seperti apa sih, kita lihat dulu ya simulasi dari isotermal tersebut. Nah, jika suhunya dijaga tetap konstan, karena ini kan isotermal tetap ya. Nah, ternyata volumenya itu naik. Nah, yang biru-biru itu naik, tetapi tekanannya menurun. Makanya dari itu, dimana tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volume. Semakin kecil volumenya, maka suhunya akan semakin naik. Begitupun sebaliknya, ketika suhunya semakin tinggi, maka tekanannya semakin kecil. Seperti itu. Nah, pada isotermal ini usaha sama dengan N dikali R dikali T ln V2 per V1, dimana perubahan energi dalamnya adalah 0 karena tidak berubah ya energinya. Selanjutnya kalornya itu sama dengan usahanya. Nah, untuk selanjutnya proses yang terakhir itu ada adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Kita lihat ya simulasinya seperti apa. Nah, jadi dia langsung ya. Jadi adiabatik ini juga bisa dikatakan ideal seperti itu. Jadi tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Dimana usaha pada proses adiabatik ini 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Lalu untuk perubahan energi dalamnya sama ya. Lalu kalornya sama dengan 0. Maka kalau kalornya 0, maka usahanya
minus. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal ya. Oke, di sini ada soal gas bervolume 20 liter dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 3 atm dari suhu 47 derajat Celcius menjadi 172 derajat Celcius. Tentukan usaha yang terjadi pada gas tersebut. Nah, 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Silakan, ada yang mau coba? Oke, kita koreksi bareng-bareng ya jawaban dari temennya. Oke, dimulai dari diketahui dulu. Nah, tadi diketahui V1-nya sama dengan 20 liter. Kita ubah dulu ke meter kubik ya. Kita ubah ke meter kubik sama dengan 0,02 meter kubik. Lalu tadi diketahui apa lagi? Tekanannya 3 atm. Nah, tadi 1 atm itu 10 pangkat 5. Jadinya 3 dikali 10 pangkat 5. Karena tekanannya 3 atm. Lalu di sini ada suhu awalnya atau T1-nya itu 42 derajat Celcius. Nah, kita ubah ke Kelvin, kita konversi ke Kelvin menjadi ditambah 273 sama dengan 320 derajat Kelvin. Lalu untuk T2-nya tadi kan dari suhu 47 derajat menjadi 172, berarti T2-nya itu 172 derajat. Nah, di mana 172 ini ditambah 273 sama dengan 400 derajat Kelvin. Oke, selanjutnya kita memakai, nah, ada yang tahu kenapa ini pakainya V1 per T1 sama dengan V2 per T2? Ya, benar banget, karena di sini apa? Pada tekanan tetap. Tadi sesuai dengan hukum siapa? Hukum siapa tadi? Hukumnya Charles ya. Ya, hukumnya Charles seperti itu. Nah, V1-nya tadi kita masukkan ya. Nah, setelah dihitung lalu dimasukkan ke rumus usaha ya. Setelah V2-nya didapat yaitu 0,025 meter kubik. Nah, kita masukkan ke rumus usaha, dimana usaha sama dengan tekanan dikali dengan delta V, mana tekanannya tadi 3 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,025 dikurang 0,2 dihasilkan 1,5 dikali 10 pangkat 3 Joule. Oke, benar ya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum termodinamika 2. Nah, termodinamika 2 ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau dingin, dan sebaliknya kalor itu tidak mengalir dari benda yang bersuhu rendah atau dingin ke benda yang bersuhu tinggi atau panas tanpa dilakukan usaha. Alaminya seperti itu ya, kecuali ketika dipaksa. Ya, itu ada lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, aliran kalor pada hukum termodinamika 2 ini memiliki arah dari tinggi ke rendah dan peristiwanya itu irreversible atau tidak kembali ke bentuk semula. Nah, bisa dilihat nih ya, ketika korek api dinyalakan, nah itu kan dia tidak mungkin lagi kembali ke bentuk semulanya seperti itu. Dia sudah menjadi abu, tidak mungkin lagi kembali seperti batang korek sebelumnya, seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi dari hukum 2 termodinamika, yaitu adalah mesin kalor. Jadi, hukum termodinamika pada suatu mesin siklik tidak mungkin kalor diterima mesin diubah semuanya menjadi kerja atau usaha. Pasti ada kalor yang dibuang oleh mesin. Nah, bisa kita lihat nih ya di mesin kalor. Kita lihat panahnya ya. Dari reservoir suhu tinggi, dia melepaskan kalor sebesar Q1 lalu masuk ke mesin kalor. Nah, itu dia olah menjadi sebuah usaha. Nah, tetapi di mesin kalor ini tidak semuanya kalor itu berubah menjadi usaha atau kerja, tetapi ada kalor yang dibuang, yaitu Q2. Nah, kalor Q2 ini akan masuk ke reservoir suhu
rendah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidak semuanya diubah menjadi usaha, tapi masih ada yang dibuang. Nah, kalor yang buangannya itu dimasuk ke reservoir suhu rendah, seperti itu. Nah, untuk efisiensi mesin kalor ini, rumusnya eta sama dengan usaha dibagi dengan Q1. Nah, tadi kan dari suhu tinggi terus ke mesin kalor menjadi usaha lalu ke reservoir rendah. Nah, itu kan satu siklus di mana delta U-nya perubahan energi dalamnya itu 0. Nah, lalu delta U kan tadi rumusnya itu Q dikurang W sama dengan 0. Kita idealkan ya di sini tuh. Lalu Q kita pindah ruaskan, W-nya Q sama dengan W. Lalu Q di sini delta ya. Jadi Q1 dikurang dengan Q2 sama dengan W. Selanjutnya Q1 sama dengan W ditambah Q2. Menghasilkan eta sama dengan Q1 dikurang Q2 dibagi Q1. Menghasilkan eta sama dengan 1 dikurang Q2 dan dibagi dengan Q1. Nah, jadi rumus efisiensi mesin kalor ini ada dua, yaitu yang pertama ini nih. N sama dengan W dibagi Q1 dan N sama dengan 1 dikurang Q2 dibagi dengan Q1. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, aplikasi hukum termodinamika 2 selanjutnya adalah mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini ditemukan oleh Sandi Carnot. Nah, di mana Sandi Carnot ini mengkonsepkan mesin kalor yang ideal. Nah, kalau yang mesin kalor sebelumnya itu yang ada di dunia nyata gitu ya. Nah, untuk mesin Carnot ini adalah mesin yang diidealkan, di mana sebenarnya mesin ini tuh tidak ada di dunia nyata, tetapi hanya bentuk pengidealannya saja, seperti itu. Nah, pada mesin Carnot ini bentuk idealnya untuk menghasilkan efisiensi tertinggi atau 100%, untuk mencapai 100% itu atau di bawah 100% karena tidak mungkin ya tadi 100%. Nah, mesin Carnot ini harus melewati 4 tahap termodinamika. Nah, seperti digambar. 4 tahapnya itu ada pemuaian isotermal, selanjutnya ada pemuaian adiabatik, lalu pemuaian isotermal, pemampatan isotermal, selanjutnya pemampatan adiabatik, seperti itu. Nah, untuk efisiensi mesin Carnot ini ada 3, sama seperti tadi di mesin kalor. Nah, tetapi untuk bentuk idealnya itu sama dengan eta sama dengan 1 dibagi T2 dikurang T1. Itu bentuk idealnya. Sedangkan untuk bentuk biasanya itu kayak yang sama efisiennya sama mesin kalor, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke mesin pendingin. Nah, tadi Ibu kan bilang ya, bahwa secara alami benda itu tidak bisa mengalir, Ibu ulangin, bahwa kalor itu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah, gitu ya. Terus Ibu bilang, tetapi bisa juga dipaksa. Kalau dipaksa udah beda cerita lagi tuh. Nah, ini yang dipaksa itu pada mesin pendingin. Nah, di mana mesin pendingin ini kebalikan dari mesin kalor. Kalau mesin kalor kan tadi dari reservoir suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, tapi kalau di mesin pendingin ini dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi. Dibalik lah ya. Ini contoh pada termodinamika 2 yang dipaksakan. Nah, di mana mesin yang membutuhkan usaha untuk mengambil kalor Q2 dari reservoir suhu rendah T2 dibuang menjadi Q1 ke reservoir suhu tinggi. Jadi, dari reservoir suhu rendah dia menghasilkan kalor Q2 dan masuk ke suhu pendingin. Nah, jadi suhu pendingin ini memerlukan usaha untuk memaksa. Nah, tadi kan harus dipaksa ya. Jadi harus ada usaha yang lebih untuk memaksa si kalor ini dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Nah, yaitu maka dari itu mesin itu memerlukan usaha yang lebih untuk ke reservoir suhu tinggi. Diperlukan usaha, lalu keluarlah Q1 dan masuk ke reservoir suhu
tinggi. Nah, pada mesin pendingin udah banyak ya contohnya, udah pasti tahu semuanya namanya mesin pendingin. Nah, itu biasanya terjadi pada kulkas. Nah, pada mesin pendingin ini ada namanya coefficient of performance atau bisa dibilangnya CP ya. Ini sama kayak di kalor, cuma dia performa dari mesin pendingin itu seperti apa. Nah, jadi persamaan untuk CP di mesin dingin ini adalah Q2 dibagi dengan W. Ada dua rumusnya, Q2 per W dan juga Q2 dibagi dengan Q1 dikurang Q2. Nah, untuk bentuk idealnya itu mesin pendingin yang ideal adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, di mana CP-nya menjadi T2 per T1 dikurang 2. Seperti itu. Oke, baik. Itu aja materi pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke LKPD ya. Nah, di mana nih LKPD-nya? Bisa dibuka, Ibu bagikan dulu ya. Silakan. Oh iya, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, silakan berkumpul dengan teman-temannya. Nah, di sini ada suatu kasus. Nah, di mana Ibu Risa mengisi air panas ke dalam termos untuk dibawanya pergi jauh. Ketika di pertengahan jalan, Risa menangis ingin dibuatkan susu oleh ibunya. Kemudian, ibu segera membuatkan susu hangat menggunakan air di dalam termos tersebut. Nah, lalu mengapa air di dalam termos tersebut masih tetap panas walaupun sudah beberapa jam? Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Dari kasus ini kenapa tuh bisa terjadi airnya masih panas di dalam termos tersebut? Silakan didiskusikan. Nah, setelah itu silakan kalian menjawab soal latihan yang ada di LKPD tersebut. Ya, silakan kalian diskusi masing-masing. Sudah selesai? Oke, baik, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya jawabannya. Oke, selanjutnya kita sudahi pertemuan pada hari ini. Oh ya, sebelumnya kita kesimpulan dulu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini kesimpulannya yang kita dapat adalah yang pertama, termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang suhu, kalor, dan usaha mekanik pada sistem. Selanjutnya yang kedua, termodinamika terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Lalu yang ketiga, ada proses-proses dalam termodinamika, yaitu ada proses apa? Isobarik, isobarik, isotermal, dan adiabatik. Nah, selanjutnya bunyi hukum nol termodinamika menyatakan bahwa apa? Jika ada sistem yang masing-masing berada dalam keseimbangan termal dengan suatu sistem ketiga, kedua sistem tersebut berada dalam keseimbangan termal satu sama lainnya. Jadi, ketiga sistem ketika terjadi kontak, maka akan terjadi ketiganya terjadi kontak, maka akan terjadi kesetimbangan termal atau suhunya akan sama. Selanjutnya, ke hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah bentuknya ke energi yang lain. Selanjutnya, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang suhu rendah atau dingin, seperti itu. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Ibu ngingetin bahwa untuk minggu depan materinya itu sistem termodinamika hukum ketiga termodinamika dan hukum dan gelombang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya disahkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.